Mimpi. Seorang pegawai menengah pulang ke rumahnya, membawa hati hancur lembur. Ia mengadu kepada istrinya, "Aku gagal. Aku kira aku ini seorang yang sukses. Nyatanya, ketika ada pengangkatan baru yang dipilih sebagai kepala bagian adalah orang lain. Aku marah sekali. Tapi setelah aku renungkan, memang aku tidak memenuhi syarat sebagai kepala bagian. Aku sudah keliru menilai diriku. Itu cuma mimpi, ini memalukan. Bahkan tidak hanya tidak pantas jadi kepala bagian, memegang jabatanku sekarang pun rasanya sudah dikatrol. Mungkin mereka kasihan saja. Aku malu. Akhirnya aku mengambil keputusan. Aku mengajukan permohonan berhenti." Istrinya terkejut. Ia langsung mengajak diskusi, dan ketika ia tahu bahwa surat permohonan itu sudah diberikan kepada kantor, ia memetik. Ia paham itu adalah masalah harga diri seorang lelaki, tetapi rumah tangga tak cukup ditegakkan dengan harga diri. Keluarga memerlukan biaya untuk melayani kebutuhan hidup yang makin menanjak dan ongkos pendidikan anak-anak. Kerajaan yang penuh dosa itu, daripada menjadi kaki tangan seorang penjahat, aku lebih baik tidak makan. Kalau perlu kita mati kelaparan, asal tidak ikut menanggung dosa yang sebenarnya bukan milik kita. Aku berhenti karena panggilan nurani untuk menyelamatkan kehormatan keluargaku. Karena aku cinta kepada kalian, aku tidak mau menghancurkan diriku berlarut-larut dalam kantor yang penuh dengan korupsi, keserakahan, dan penindasan itu. Lebih baik kita tetap menjadi orang kecil daripada sepanjang hidup penuh dosa. Pertengkaran semakin ramai, berbagai argumen saling dilontarkan, tetapi jarak perbedaan pendapat semakin jauh. Yang jelas lelaki itu sudah sampai pada keputusan yang mutlak. Dia tak berminat kembali menjadi pegawai kantornya. "Kamu goblok!" teriak istrinya pada akhirnya karena tak kuat lagi mendengarkan argumentasi suaminya yang ngotot. Ia membanting vas bunga, lalu masuk ke dalam kamarnya sambil membanting pintu. Di dalam kamar terdengar lagi barang-barang pecah. Anak-anak juga satu persatu meninggalkan lelaki yang berhenti bekerja itu. Tak ada yang mau mendengarkan suara kepala rumah tangga yang mereka anggap kebelinger itu. Tengah malam, lelaki itu masuk ke dalam kamar. Dalam kegelapan, ia menghampiri istrinya, lalu berbisik, "Aku minta maaf. Sebenarnya aku tidak pernah mengajukan surat berhenti. Aku dipecat." Istri memegang tangan suaminya dan menjawab, "Aku tahu. Kamu egois. Kamu mestinya mengajak kami berunding sebelum memutuskan sesuatu. Sekarang kita semua harus menjadi korban kegagahan kamu yang konyol itu." Bentak wanita itu kalang kabut. Lelaki itu minta maaf. Memang kelihatannya tolol dan bodoh kalau kita masih bicara soal moral dan harga diri di Jakarta ini. Sementara orang berlomba-lomba menumpuk kekayaan, memburu rezeki sebanyak-banyaknya untuk mempertenak hidup. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang menegakkan sedikit demi sedikit harga diri kita akan selamanya menjadi manusia yang tertindas. Apa gunanya kita berlimpah uang kalau perasaan kita tidak tentram karena merasa kita sudah menghancurkan diri kita? Berhenti adalah jalan yang terbaik daripada tersiksa. Bekerja itu bukan penyiksaan, itu salah, itu tuduhan orang yang malas. Kamu mengaku saja terus terang. Kamu sudah dipengaruhi oleh teman-teman kamu petualang-petualang yang tak punya tanggung jawab itu. Kamu sudah sesat, tidak bisa, pokoknya kamu harus masuk kantor besok dan mencabut pernyataan kamu yang konyol itu. Minta maaf kepada Pak Direktur. Kalau kamu tidak mau, aku yang akan datang ke kantor dan meminta surat permohonan itu dibatalkan. Lelaki itu menolak. Ia mulai marah, tapi istrinya lebih marah lagi. Pertengkaran makin keras. Anak-anak muncul untuk mendamaikan. Semuanya berpihak dan mendukung ibunya. Mereka sepakat menyatakan tindakan ayah mereka sebagai kepala rumah tangga terlalu emosional. "Bapak kurang bijaksana," teriak anak yang paling tua. "Bapak kurang memikirkan akibatnya pada cita-cita kami. Kalau Bapak berhenti bekerja, praktis pendidikan kami semua akan terlantar. Bapak senang karena emosi sudah tersalurkan. Tapi kami akan menderita seumur hidup oleh keputusan yang ekstrim itu. Apa sebetulnya motivasi Bapak sebenarnya? Coba katakan dengan terus terang." "Saya khawatir ini karena desakan pihak ketiga." "Apakah ada wanita lain, Pak?" Lelaki itu tersinggung. Ia kontan membentak anaknya. "Kamu jangan kurang ajar. Kamu tidak boleh bicara begitu pada ayah kamu. Aku sudah mencoba menegakkan harga diri kita. Kamu malah mundur. Kamu tak punya kegagahan lagi." "Apa artinya kegagahan kalau tidak bisa makan?
Siapa bilang kita tidak bisa makan hanya karena aku berhenti bekerja? Lelaki itu kemudian mencoba menunjukkan bukti-bukti bagaimana kawan-kawannya yang berhenti bekerja justru bertambah makmur. Aku yakin, aku berjanji akan segera mencari pekerjaan baru. Aku percaya setiap orang memiliki rezeki. Aku tahu langkah yang berani itu menimbulkan resiko yang terlalu berat. Tetapi itu normal, tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku bisa tukar pekerjaan dengan pengalamanku. Aku akan cepat mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain yang lebih mentolerir harga diriku, harga diri kita semua. Kita tidak perlu ikut-ikutan memikul dosa konglomerat itu. Kemudian lelaki itu bicara dengan sungguh-sungguh. Yang paling menyebabkan aku ingin berhenti adalah karena kantor kami sudah menjadi bagian dari kerajaan seorang konglomerat. Bukan konglomerat yang sebenarnya, tetapi ia melakukan monopoli yang bukan saja merampok uang masyarakat, juga merampok uang negara. Aku tak mungkin membiarkan keluargaku bergantung hidup